Pelan-pelan aja. Ada dari yang rendah ke dada rendah, tinggi. Sebaliknya sorak dia. Bayati. Jadi sebelum saya lanjut ke inti pokok pembicaraan saya. Jadi puji syukur dulu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Jadi terkadang kita mengatakan rezeki yang paling berharga pada saat ini pasti kita mengatakan harta pada saat ini ya. Akhirnya kita berlomba-lomba untuk ya menarget untuk mencari harta. Akan tetapi tatkala kita sakit pasti yang paling kita inginkan hanya satu, sehat. Itu aja yang kita inginkan. Tidak pernah berpikir harta, tidak pernah berpikir mau PPG atau mau PNS, pendidikan dan lain sebagainya atau mencari target yang lain. Hanya di benak kita hanyalah saya ingin sehat. Harta kan harapan nyata itu, harta itu. Jadi sebenarnya saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kawan-kawan lah. Jadi hakikatnya sesuatu yang penting itu bukanlah harta saja, akan tapi sehat inilah yang lebih utama. Tatkala kita sakit, tentu yang kita butuhkan dalam pikiran kita pasti ingin sehat, karena di benak kita hanyalah mati kalau kita sakit. Selanjutnya, jadi sebenarnya terutama nih kawan-kawan dari SD SMP, sebenarnya yang ingin saya harapkan bagaimana kita untuk kedepannya ini lebih fokus lagi, lebih aktif lagi bagaimana cara untuk mencari siswa, karena itulah salah satu cara kita untuk menyelamatkan apa istilahnya itu, menyelamatkan kasta apa namanya Pak Dian, PPG kita lah istilahnya itu, sertifikasi kita, karena tanpa ada siswa tentu PPG sertifikasi itu tidak ada gunanya kalau nggak ada siswa. Oleh karena itu kita berharap, bukan kepala saja berharap ini, tapi kita harapkan semua, baik kepala, terutama kami sebagai kepala dan rekan-rekan guru, mari kita lebih intens lagi bagaimana cara untuk mencari siswa agar lebih banyak lagi, karena itulah salah satu kita untuk menyelamatkan sertifikasi kita di sini, baik SD maupun SMP. Jadi kembali saya mengingat, sering kali saya mengingat tuh kata-kata Ustaz Haryadi. Jadi dari sanalah saya belajar bagaimana SD ke depan itu. Ternyata TPK kayak gitu juga. Output kita yang kurang. Jadi bagaimana cara kita mengedepankan output itu atau daya jual kita, sehingga ke depannya banyak masyarakat yang melirik kita. Jadi saya berharap kita sebagai guru, baik saya pribadi maupun diri saya pribadi, jadi yang cara ngajar kita yang tahun kemarin yang kurang, mari kita lebih perbaiki lagi agar ada yang diceritakan oleh anak-anak kita di luar sana. Kayak gitu loh guru-guru kita di luar di sana mengajarkan kita. Nah, itu sebagai salah satu daya jual kita untuk kedepannya. Karena saja di TPK sampai saat ini dia menyetop siswa, bukan mencari siswa TPK itu. Dia sekarang menyetop 10 siswa belum bisa masuk. Karena mengingat kekurangan guru. Siswanya masing-masing guru sudah memegang 15 per guru ya pada dia. Jumlah guru di TPK 7 orang rata-rata. Padahal umurnya seumur jagung, sudah bisa menyetop siswa. Kita umur kita sudah, kita bilang lebih remaja lah, udah beranjak mungkin dewasa ya. Tapi tidak bisa menyetop siswa. Malah mencari siswa. Jadi ke depannya mungkin saya berharap cita-cita saya yang kemarin, harapan saya kemarin yang tidak terlaksana itu, mari mudah-mudahan bisa terlaksana. Ada dukungan dari kawan-kawan. Bisa tidak kira-kira sebelum ajaran baru itu kita keliling ke sekolah, kira-kira mana tempat yang bisa kita masuk itu. Untuk apa istilahnya, sosialisasi. SD terdekat atau mungkin ada kawan-kawan kita yang ngajar di luar, bisa kita berbahan minta izin masuk ke sekolahnya.
Mungkin hanya ini. Yang kedua mungkin faktor utama kemudian pelajaran PR kita ke depannya di sini ini mungkin apa istilahnya? Apa namanya itu? Fasilitas kita mungkin perlu kita benahi, terutama fasilitas pembelajaran kita yang lebih baik lagi, terutama harapkan untuk kedepannya pramuka itu lebih digaungkan lagi. Tatkala ada lomba-lomba silakan untuk diikuti oleh anak-anak kita. Dulu ya, baru saya merasa menyesal tidak mengikuti pramuka itu tatkala sedang kuliah mengikuti Racana itu. Saya tidak bisa baris berbaris, saya dihukum terus. Akhirnya saya berhenti Racana karena keseringan dihukum. Gara-gara saya meremehkan pramuka waktu SMP dan SMA. Saya diajak masuk pramuka waktu mualimin, saya cuek aja. Tidak ada gunanya sebenarnya. Ternyata setelah kita masuk dalam dunia pendidikan yang lebih tinggi, ternyata sangat bermanfaat sekali yang namanya pramuka itu. Baik segi berbarisnya dan lain sebagainya. Jadi harapan kita ke depan mudah-mudahan bisa terlaksana antara SMP dan SD mengikuti ajang-ajang yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah yang lain, sehingga sekolah kita bisa terkenal di luar dengan pramuka ini juga. Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.